Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja aparatur sipil negara atau ASN P3K Kabupaten Cirebon telah berlangsung dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara, dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Cirebon yang telah bekerja keras dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan ini, sehingga kami para guru dapat memahami tugas dan tanggung jawab kami dengan lebih mendalam. Ini rencana aksi saya sebagai guru BK dengan tema peran dan kegiatan guru bimbingan dan konseling di sekolah. Peran dan kegiatan guru BK di sekolah bertujuan untuk membimbing siswa dalam perkembangan akademik, sosial, dan emosional, memberikan konseling, menyelesaikan konflik, memberikan bimbingan karir, serta menyelenggarakan edukasi dan pelatihan untuk membangun karakter dan keterampilan hidup siswa. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sportif dan kondusif bagi perkembangan siswa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Muiz. Kemudian nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 1990 04 12 2024 21 1008. Jabatan sebagai guru bimbingan dan konseling unit kerja di SMP Negeri 1 Kedaung. Dan berikutnya latar belakang. Di bab 1, orientasi bagi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K, khususnya guru, merupakan program orientasi yang dirancang untuk memahami peran, tanggung jawab, dan lingkup kerja sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dalam orientasi, ASN P3K diperkenalkan pada nilai ASN berakhlak. Jadi yang dimaksud ASN berakhlak di sini adalah berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dalam konteks peran guru bimbingan dan konseling di sekolah, nilai berakhlak ini sangat relevan dalam membimbing dan mendukung perkembangan siswa. Selanjutnya, maksud yaitu memberikan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab, kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang sportif dan kondusif bagi perkembangan siswa. Kemudian tujuannya adalah membekali guru untuk meningkatkan kompetensi, memastikan guru berkontribusi maksimal, kemudian membimbing siswa agar berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Waktu pelaksanaannya yaitu dari tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April 2025. Nah, selanjutnya kalau untuk pelaksanaan saya itu sesuai dengan perjanjian kerja yaitu 2025 sampai dengan 2029. Ya, karena tanggal ini mengacu pada agenda yang sekarang. Kemudian tempat yaitu di unit kerja masing-masing. Kemudian metodenya dengan metode blended learning, yaitu melalui sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui aplikasi di eBangkom. Selanjutnya, nilai dan etika Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu Cirebon beriman, yang artinya disampaikan di misi bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. Kemudian inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. Kemudian maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih unggul tanpa melupakan nilai budaya dan tradisi lokal. Agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai keyakinan masing-masing. Aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Oke, visi dan misi ini bertujuan untuk membawa Kabupaten Cirebon ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Moto Kabupaten Cirebon yaitu rame ing gawe, suci ing pamrih, yang artinya banyak bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya ada SOTK Kabupaten Cirebon yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, beserta jajarannya. Selanjutnya, Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja ASN P3K. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja ASN P3K, Guru BK, mengacu pada sistem yang memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik. Penilaian kinerja ASN dilakukan berdasarkan indikator kinerja terukur dan transparan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu nilai dan etika SMP Negeri 1 Kedaung. Visinya yaitu menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, berbudaya, menguasai iptek, dan peduli lingkungan. Misi,
meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, menumbuh kembangkan pendidikan karakter dengan mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak, melaksanakan pembelajaran kompetitif, kreatif, dan inovatif di bidang akademik dan non-akademik berbasis IT, membangun kehidupan sekolah yang demokratis dan berbudaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan dengan menerapkan 6K, yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kekeluargaan. Selanjutnya ada SOTK SMP Negeri 1 Dauh, dari mulai kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, terus ada komite, bawahnya ada kepala perpustakaan, koordinator, masuk sampai guru, kemudian lanjut siswa. Tupoksi ASN P3K, yaitu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan perjanjian kerja, mendukung kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan optimal sesuai dengan bidang pekerjaan, membimbing dan menyediakan konseling, memberikan layanan konseling terkait pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya yaitu bab 4, rencana hasil kerja. Ada di sini ada 5. Yang pertama adalah menyusun program bimbingan dan konseling. Tujuan kegiatannya menyediakan program yang struktur. Ini tentunya untuk mendukung siswa dalam menentukan langkah akademik dan karir. Selanjutnya indikator pencapaian, yaitu tersusunnya program BK yang relevan dengan kebutuhan siswa. Indikator lainnya yaitu keberhasilan pelaksanaan program sesuai jadwal yang telah direncanakan. Waktu perolehan di sini setiap semester kemasannya yaitu sesuai dengan perjanjian kerja 2025 sampai tahun 2029. Yang kedua, pencegahan dan penanganan masalah. Tujuan kegiatan yaitu menanggulangi permasalahan. Kemudian ya seperti bullying, konflik, atau perilaku yang negatif. Selanjutnya adalah indikator pencapaiannya. Jumlah kasus perilaku yang bermasalah menurun. Selanjutnya, siswa lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan mereka. Kemudian waktu perolehan berlangsung sepanjang tahun 2025 sampai dengan 2029. Yang ketiga, layanan konseling individu. Tujuan kegiatannya yaitu meningkatkan kesejahteraan mental, selanjutnya adalah jumlah sesi konseling yang berhasil dilaksanakan. Itu indikator pencapaiannya. Kemudian tingkat kepuasan siswa terhadap layanan konseling. Bisa melalui survei atau umpan balik. Waktu perolehannya bisa harian, yaitu pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan individu atau siswa. Selanjutnya, yang keempat, layanan konseling kelompok. Tujuan kinerja membantu siswa mengatasi masalah yang menghambat pembelajaran dan perkembangan pribadi. Kemudian indikator pencapaiannya, peningkatan kompetensi siswa pada aspek tertentu seperti komunikasi atau pengelolaan konflik. Selanjutnya, jumlah kelompok yang dibentuk dan sesi yang dilaksanakan. Itu indikator pencapaiannya. Kemudian waktu perolehannya bisa bulanan, yang memang nantinya terus dievaluasi kemajuan siswa yang efektivitas layanan konseling. Sama masanya dari tahun 2025 sampai dengan 2029. Yang terakhir, yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Itu mengembangkan lingkungan sekolah. Tujuan kinerjanya adalah mengembangkan lingkungan sekolah yang mendukung kesejahteraan emosional dan sosial siswa. Indikator pencapaiannya, laporan penilaian perkembangan siswa. Selanjutnya, data statistik keberhasilan program bimbingan, seperti jumlah masalah yang terselesaikan. Waktu perolehannya yaitu tahunan, penilaian menyeluruh terhadap keberhasilan program BK, dan perencanaan untuk tahun berikutnya, yaitu selama dari 2025 sampai dengan 2029. Terakhir, bab yang kelima. Itu kita masuk di kesimpulan. Guru bimbingan dan konseling berperan dalam orientasi ASN P3K guru dengan membantu guru memahami karakteristik siswa. Kemudian tantangan psikososial mereka serta strategi pendekatan yang efektif. Ini memastikan transisi yang lebih lancar dan interaksi yang positif antar guru dan siswa. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Tetap semangat gapai masa depan, tetap semangat gapai ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.